Sebagai anak-anak Allah, kita semua menyadari bahwa kehidupan kita bukan hanya melalui makanan secara jasmani yang kita makan, tapi sebagai anak-anak Allah, supaya kita dapat hidup benar berkenan di hadapan Allah, kita juga memerlukan makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang saya kasihi, pada hari ini saya mau mengajak kita kembali sejenak untuk kita merenungkan firman Tuhan, dan saya akan memulai dengan sebuah cerita. Saudara, suatu kali di sebuah kerajaan terdengar berita bahwa ada seseorang yang sangat bijaksana yang tinggal di sebuah desa kecil. Karena kebijaksanaan orang tersebut, banyak orang yang sudah dibantunya untuk dapat menyelesaikan masalah yang ada, untuk dapat menyelesaikan pertikaian yang terjadi. Nah, mendengar hal itu, sang raja pada akhirnya mengutus orang kepercayaannya untuk menemui orang bijaksana itu, dan raja bermaksud untuk menjadikan dia sebagai penasihat di kerajaannya. Nah, singkat cerita, maka pergilah utusan raja itu ke desa tempat orang bijaksana itu tinggal. Setelah sempat bertanya beberapa kali dengan masyarakat di sekitarnya, maka pada akhirnya utusan raja beserta dengan rombongannya sampai di rumah orang yang bijaksana itu. Nah, ketika utusan raja itu melihat lokasi dan rumah yang ditempati oleh orang bijaksana itu, sang utusan raja ini sempat kaget. Karena rupa-rupanya orang yang terkenal bijaksana, orang yang terkenal banyak menolong orang ini, dia hanya tinggal di sebuah rumah yang sederhana. Dan betapa kagetnya lagi utusan raja itu ketika masuk ke dalam. Utusan raja hanya melihat beberapa buah perabotan yang sangat sederhana yang ada di dalam rumah itu. Pada akhirnya utusan raja itu bertanya, dan dia mengatakan, "Bapak yang bijaksana, harusnya sebagai orang yang terkenal, Anda dapat memiliki rumah yang lebih baik dan perabotan yang lebih baik dan yang lebih banyak. Nah, pada saat ini, mengapa kau tinggal di sebuah gubuk yang ngereok, bahkan juga dengan perabotanmu yang sangat terbatas dan juga sangat sederhana? Mengapa kau tidak segera membangun rumahmu, membeli perabotan-perabotan yang baik, yang bermutu untuk menunjang kehidupanmu?" Nah, tanpa disangka, orang yang bijaksana ini pun mengajukan pertanyaan kepada utusan raja. "Maaf, Bapak utusan raja, saya mau bertanya pada Bapak, kemana perabot Bapak pada saat ini? Kok Bapak datang ke rumah saya tanpa membawa perabot-perabot yang mewah, tanpa membawa perabot-perabot yang baik yang Bapak miliki?" Lalu dengan tegas, dengan sambil tertawa, utusan raja mengatakan, "Bagaimana mungkin Bapak bijaksana saya membawa perabot-perabotan saya yang bagus-bagus, yang mewah-mewah? Karena pada saat ini kan saya sedang tidak di rumah saya. Tidak mungkinlah saya membawa perabotan-perabotan itu pergi. Dan juga tidak mungkin saya membawa perabotan-perabotan ini ke rumah Bapak." Nah, pada akhirnya orang yang bijaksana itu pun menjawab, "Begitu juga dengan saya. Pada saat ini saya sedang merantau di dunia. Dan suatu saat saya akan pulang ke rumah saya sesungguhnya. Saya akan pulang ke asal saya yang sebenarnya." Mendengar jawaban itu,
Pada akhirnya putusan raja terdiam dan dia merenungkan kata-kata dan mengiyakan apa yang dikatakan oleh Bapa yang bijaksana tadi. Saudara yang mengasihi Tuhan, pada saat ini kita juga sedang merantau di dunia ini. Ada saatnya juga suatu saat nanti saya dan saudara harus kembali ke asal kita, harus kembali ke rumah kita. Nah, pada saat ini saudara, kita diingatkan kembali oleh firman Allah pada saat ini bahwa saya dan saudara adalah perantau yang suatu saat harus meninggalkan dunia yang kita tempati pada saat ini. Bagaimana caranya kita meninggalkan dunia ini? Di mana tempatnya kita akan meninggalkan dunia ini? Kapan waktunya kita harus meninggalkan dunia ini dan kembali ke asal kita? Tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi yang pasti pada saat ini kita mau diingatkan, kita hanya sementara di dunia ini. Saudara hanya sementara di dunia ini karena kita perantau. Suatu saat kita harus kembali kepada Sang Pencipta kehidupan kita. Oleh karena itu, saudaraku, marilah dalam kehidupan kita, kita jangan hanya mengumpulkan perabot harta di dunia. Tempat kita pada saat ini sedang merantau, tempat di mana yang suatu saat nanti harus kita tinggalkan. Tetapi pada saat ini kita mau diingatkan, jangan lupa buat mengumpulkan harta untuk kehidupan kita yang selanjutnya. Jangan lupa kita mengumpulkan harta untuk bekal kita ketika nanti kita harus kembali pulang ke asal kita. Oleh karena itu saudara, dalam Matius 6 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat 21, firman Tuhan yang mengatakan demikian. Matius 6 ayat yang ke-19, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Melalui kebenaran firman Allah pada saat ini kita diingatkan kembali, jangan hanya mengumpulkan melulu harta di dunia, tetapi kumpulkanlah juga harta di sorga. Oleh karena itu saudara, pada saat ini melalui kebenaran firman Allah kita diingatkan kembali, marilah kita mengejar hidup, marilah kita berusaha agar dalam kehidupan kita yang semakin lama semakin mendekati waktunya untuk kita kembali ke asal kita di dalam kehidupan ini, supaya kita mengumpulkan juga harta di sorga. Bukan berarti saya dan saudara tidak boleh mengumpulkan harta di dunia, bukan. Tetapi jangan lupa mengumpulkan harta di sorga yang tidak dapat binasa, yang berguna untuk kehidupan kita selanjutnya. Bagaimana caranya? Saudara, marilah dalam hidup ini kita mengejar, kita berusaha agar semakin lama hidup kita semakin sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Marilah saudara dan saya, kita berusaha agar kehidupan kita semakin lama semakin berkenan di hadapan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita senantiasa mau menjaga, mau memelihara, bahkan menumbuhkan persekutuan kita dengan Allah. Jangan pernah kita membiarkan diri jauh hidup dari persekutuan dengan Allah. Karena apa saudara? Karena di bumi, harta di bumi akan habis dimakan ngengat dan karat akan merusaknya, dan pencuri bisa membongkarnya.
Pada saat ini panggilan hidup saudara dan saya, mari juga kita kumpulkan harta di sorga dengan kita terus memelihara keakraban, rasa cinta kita kepada Allah. Dan pada saat ini saudara, selamat melanjutkan perjalanan hidup kita masing-masing. Jangan lupa, kita hanya perantau, kita hanya sementara di dunia ini. Jangan lupa ya, kumpulkan harta untuk kita kembali nanti ke asal kita. Jangan lupa kumpulkan harta di sorga seperti yang Tuhan kehendaki. Amin. Kita berdoa. Bapa yang ada di surga, biarlah Tuhan yang tolong kami, agar dalam kehidupan kami bukan hanya mengumpulkan apa yang dapat binasa, apa yang fana, tetapi biarlah kiranya dalam kehidupan ini kami mau mengumpulkan apa yang bersifat kekal, yang berguna untuk kehidupan kami. Berkatilah Tuhan, tolong kami agar tambah hari kami tambah hidup menyenangkan hati Tuhan, dan di dalam cinta Tuhan Yesus kami memohon. Amin.